Banyak orang resah, gundah gulana, kecewa, jengkel, bahkan mungkin ada yang marah melihat video saya yang mengatakan bahwa agama saya itu gaduh-gaduh, campur-campur. Semua ajaran agama, keyakinan yang baik-baik saya terima. Dari Hindu, Katolik, Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Taoisme, apapun saya terima yang baik-baik. Dan kadang saya jalankan, bahkan saya hafal doa-doa beberapa agama dan sering saya lantunkan juga. Wong doanya bagus-bagus sih, tapi ya saya paham kalau orang terus jadi jengkel, kecewa, bahkan marah. Ini agamanya apa? Terus saya bilang, agama saya itu agama gaduh-gaduh, agama tanpa bentuk, tanpa nama, agama kemanusiaan, agama Pancasila, saya bilang. Bahkan mungkin mirip-mirip kejawen gitu, tapi semua saya terima, saya campur, saya praktekkan kalau yang menurut saya bagus. Dan saya hafalkan doa-doanya, bahkan beberapa ayat-ayat di kitab sucinya juga saya hafalkan. Bagi saya nggak penting kok namanya apa, bentuknya apa, ritualnya apa, nggak penting. Lah kamu sering sembahyang? Ya jarang sih. Setahun belum tentu sekali. Tapi ya saya minta maaf telah bikin orang bingung, kecewa, marah. Jadi terpaksa saya harus akui bahwa sebenarnya agama yang saya anut di dalam hati saya yang paling dalam adalah agama. Ya, jadi itu agama saya yang sesungguhnya. Loh, apa ngomong nggak cetok gitu? Ya iya, kalau kamu mendengarnya pakai kuping, ya nggak akan tahu agama saya. Kamu harus mendengarnya pakai hati nurani, baru tahu apa agama saya. Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git, dan baru saja kita saksikan pendapat dari Pak Haryanto Halim yang kali ini pendapat beliau adalah agama gaduh-gaduh. Ya, pendapat ini menurut Pak Git unik, tapi bagi sebagian teman-teman atau bagi sebagian orang ini menyesatkan lah gitu ya, karena banyak orang yang berpendapat kalau agama itu mestinya satu aja yang diimani, nggak usah banyak-banyak gitu. Itu menurut pendapat sebagian orang. Dalam hal ini Pak Halim juga sudah menyampaikan rasa maafnya. Maaf gitu ya, telah menyinggung perasaan orang kalau ini memang tersinggung gitu ya. Ya namanya juga Pak Halim ya, ada jokesnya juga, kemudian beliau bercanda tuh seperti kalau mau tahu agama saya, kemudian beliau mengungkapkan dengan hanya membuka mulut, gitu, tapi tidak menyebutkan agamanya, dengan mengatakan kalau dengar itu jangan pakai kuping gitu, dengarnya pakai hati supaya tahu agama yang beliau imani gitu. Ya dalam hal ini Pak Git akan mengupas dari kedua sisi ya. Jadi nggak adil rasanya kalau kita hanya membela Pak Halim saja atau mengungkapkan perasaan teman-teman yang tersinggung juga, itu kayaknya nggak fair. Yang pertama Pak Git akan mengungkap dari satu sisi dulu ya teman-teman, ini dari sisi yang berbeda, yang artinya sisi yang mungkin teman-teman yang tersinggung gitu ya. Apalagi di Indonesia ini banyak penganut umat Islamnya yang sekitar 86% gitu ya. Pada saat sebelum video ini ada video yang sebelumnya itu mengungkapkan beliau dengan mengkumandangkan doa, termasuk mencuplik dari doanya umat Islam gitu. Ya sebetulnya ini gimana ya, ada umat Islam pun sini ada terbagi dua, ini nggak mempermasalahkan itu. Kayak bagus kalau itu doanya dipakai, artinya terpilih oleh Pak Haryanto. Tapi ada juga teman-teman di sini yang katakan dalam tanda kutip fanatik, itu pasti merasa tersinggung. Kalau memang Pak Halim mau pakai doa Islam, ya masuk Islam aja, kan mungkin seperti itu pemikirannya. Ya ini sah-sah saja mau pendapat Pak Halim atau pendapat teman-teman yang tersinggung itu. Menurut Pak Git nggak ada masalah, namanya kita berbeda pendapat dalam suatu hal itu wajar dan normal-normal saja. Selain membacakan doa yang umat Islam, kemudian beliau juga membacakan doa umat Kristen ya, saat itu kalau nggak salah Konghucu juga gitu ya, dan macam-macam lah beliau, intinya Natalan juga, kemudian Suroan juga, macam-macam yang digunakan
oleh beliau. Dan sempat beliau menyinggung dalam hal ini adalah agama kejawen. Nah, kalau dalam hal agama kejawen ini Pak Gid agak sedikit apa istilahnya mempermasalahkan ini, karena agama kejawen ini ya dalam konten Pak Gid yang sebelum-sebelumnya Pak Gid jelaskan kalau pada tahun sekitar 1832 ya, setelah perang di Ponorogo yang 1825 sampai 1830, nah, Belanda itu membentuk Institut Bahasa Jawa di Solo, di Surakarta 1832, yang fungsinya itu akan memisahkan orang Jawa dan Islam, karena orang Jawa yang Islam ini menurut Belanda sangat berbahaya. Orang yang Jawa yang Islam ini kayak di Ponorogo itu membuat perang Jawa itu nggak berhenti-berhenti. Yang artinya begitu 1825-1830 perang di Ponorogo ini berhenti, 1830 ya, beliau dijebak di Magelang, nah, dan ditangkap ya, kemudian diasingkan. Nah ini pengikut-pengikutnya ini masih solid gitu, sampai terus yang diharapkan dalam hal ini pada bahasa Jawa itu nanti akan memisahkan antara Jawa dan Islam supaya tidak lahir di Ponorogo baru. Jadi kalau kejawen ini kalau menurut Pak Gid berdasarkan sejarah itu adalah propaganda dari Belanda. Maksudnya tujuannya adalah itu, supaya tidak ada di Ponorogo baru lagi. Ya ini kita singgung sedikit tentang kejawen yang sudah Pak Gid jelaskan dalam ada salah satu konten Pak Gid yang membahas itu. Ya, ini hanya Pak Gid cuplik sedikit aja. Artinya kitab-kitabnya seperti Darmo Gandul, kemudian Solo Gatholoco ini juga dibuat setelah institut itu berdiri gitu loh. Jadi salah satu produknya itu adalah Serat Darmo Gandul, Solo Gatholoco, dan lain-lain. Ini adalah hasil produksi dari Institut Bahasa Jawa yang didirikan pada 1832. Baik, kita kembali lagi ke permasalahan Pak Halim. Ya, jelas di situ ya, yang umat-umat beragama yang lain merasa tersinggung, ya wajar aja, tapi kan Pak Halim sudah menyatakan maafnya dalam hal ini. Baik, kita kembali kepada sudut pandangnya Pak Halim. Yang dalam arti filsafatnya atau filosofinya, Pak Gid mengerti dalam hal ini adalah Pak Halim itu mengumpamakan nggak masalah agamanya apa. Ini dalam perspektifnya Pak Halim itu seperti itu. Jadi nggak masalah agamanya apa, keyakinan yang dijalankan apa, yang penting itu yang baik-baik semua ya yang dilakukan. Entah ini dari agama Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, kemudian Islam dan lain-lain lah yang disebutkan oleh Pak Halim. Ini nggak masalah. Agamanya nggak masalah, yang diambil nggak masalah, yang penting Tuhan itu tetap satu. Nah ini kan filosofinya sebetulnya di sini teman-teman. Nggak masalah bagaimanapun caranya, karena tiap daerah, ya katakanlah dari India, kemudian Cina, apalagi Indonesia gitu ya, yang aslinya Indonesia ini juga punya berbagai macam agama gitu kan, yang pada saat ini juga sudah mengalami kepunahan gitu. Itu sebetulnya prinsipnya adalah itu tadi. Yang pertama adalah tentang akal, budi pekerti dan moral, ya. Kemudian ya tentang ketahuitan, yaitu Tuhan itu adalah satu. Nah ini prinsip-prinsipnya dari Pak Halim itu, masalahnya sebetulnya itu. Sebetulnya dalam hal ini prinsipnya ini bijak. Kalau menurut Pak Gid bijaklah prinsipnya Pak Halim ini. Tapi kan prinsip bijak ini belum tentu bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Katakanlah yang di Indonesia itu yang paling banyak Muslim. Apalagi mereka yang dari kecil tuh belajar itu aja. Nggak pernah membuka diri untuk belajar yang lain. Pasti Pak Halim akan istilahnya dikafirkan, disesatkan, dan lain-lain gitu. Karena yang Pak Gid tahu gitu, banyak yang belajar sini dalam konteks itu tidak belajar dari berbagai guru gitu. Katakan Islam gitu ya. Kalau gurunya hanya satu, maka sudut pandangnya itu nggak banyak. Beda dengan belajar dengan berbagai macam guru gitu. Jadi kita bisa membandingkan nanti guru yang mana dengan akal pikiran yang kita punya.
supaya kita juga berpikir itu lebih terbuka. Baik teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan kita ambil kesimpulan dalam hal ini adalah yang pertama tadi adalah sudut pandang dari orang yang tersinggung. Artinya pasti teman-teman yang tersinggung itu mengungkapkan Pak Halim baiknya satu agama sajalah gitu. Jadi nggak usah bermacam agama, nggak usah campur aduk. Nah, itu yang prinsipnya yang tersinggung. Tapi dalam perspektifnya ya, Pak Halim nih yang kedua, artinya ini apapun agamanya, ya itu adalah Tuhan itu satu. Makanya Pak Halim di sini mengambil filosofi yang terbaik yang diambil. Jadi yang baik-baiknya diambil, dikumpulkan jadi satu, dan beliau mengikuti upacara-upacara itu, macam-macam upacara dia ikutin semua gitu. Dalam hal ini kan akan membuat orang bingung ya. Kalau misalnya yang jelas kalau di istilahnya di identity atau di identitas itu kan kelihatan kata Pak KTP-nya tuh apa sih sebetulnya lah. Tapi permasalahannya kan bukan di KTP ini, yang penting perilakunya. Yang dijalankan beliau itu menurut Pak Git adalah bijak. Tapi kan menurut Pak Git ini beda dengan menurut pendapat teman-teman yang jelas gitu. Nggak semua teman-teman sependapat dengan Pak Git gitu. Dan ini sah-sah aja. Malah Pak Git meminta pendapat teman-teman, kalau yang ada berbeda pendapat silahkan gitu. Dan silahkan uraikan bagaimana pendapat teman-teman tentang agama gaduh-gaduhnya Pak Halim ini, yang artinya memakai filosofi semua agama dan mengikuti ritual, tapi nggak rutin ya. Pak Halim itu ya sesekali aja gitu, dia mengikuti berbagai ritual dari berbagai macam agama. Yang prinsipnya ini akan menyinggung dari teman-teman yang beragama, yang satu agama gitu ya. Kalau Pak Halim kan prinsipnya ya itu, yang penting beda agama, yang penting Tuhannya tuh tetap satu. Jadi doa dalam berbagai bahasa itu menurut Pak Halim ya didengarkan, karena agamanya beliau adalah keyakinan gaduh-gaduh. Menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.